Interpretasi terhadap konten Dr. Manachem Ali bahwa Habib keturunan Ba'alawi tidak perlu lagi mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Beberapa waktu yang lalu Dr. Manachem Ali membuat video tentang genealogi atau tentang nasab, ya. Bahkan dijelaskan secara rinci tentang bagaimana tradisi masa lalu orang-orang Yahudi tentang menyalurkan silsilah mereka atau menghitung silsilah mereka yang tidak memperhitungkan genealogi dari terah ibu. Tapi bukan itu, ya. Nanti ada keterhubungan tentang bagaimana nasab di Indonesia ini. Videonya hampir 1 jam atau 1 jam lebih di video tersebut. Cuma ada hal yang ingin saya interpretasikan di sini, atau ada bisa dipahami dari video Dr. Manachem Ali tersebut, bahwasanya Habib di Indonesia tidak perlu mengaku sebagai Nabi Muhammad sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maksudnya itu. Alasannya kenapa nanti, ya? Berarti di konten ini kita akan berbicara dalam perspektif sedikit ilmu filologi. Ilmu filologi itu adalah ilmu yang membahas tentang teks-teks kuno, ya. Nah, Dr. Manachem Ali di sini langsung ke poin intinya, mengatakan bahwasanya kitab sezaman itu sangat penting sekali. Ini kata Dr. Manachem Ali, bahwasanya kitab sezaman itu teks dalam kajian filologi yang sangat penting untuk menelusuri peristiwa sejarah. Selain daripada kitab sezaman, dalam kajian filologi, data eksternal atau dokumen eksternal itu juga sangat dibutuhkan dan yang menjadi sangat penting. Karena dalam kajian filologi, untuk menelusuri peristiwa masa lalu, dokumen eksternal itu sebagai jawaban. Nah, kalau jawaban internal, di situ ada analogi yang dibawakan oleh Dr. Manachem Ali. Misal kita mempercayai bahwasanya kita keturunan Nabi Adam. Dokumennya adalah dokumen internal. Ketika kita berbicara dengan orang non-Islam yang mempercayai bahwasanya manusia itu bermula dari teori Darwin misalnya, lantas kita berargumen bahwasanya Nabi Muhammad kita ini keturunan dari Nabi Adam. Kalau orang itu tidak percaya, kita tidak bisa memaksa orang itu untuk mempercayai apa yang kita yakini sebagai kebenaran, bahwasanya manusia itu tercipta dari Nabi Adam. Kenapa? Ya, dia tidak mempercayai agama Islam kok. Dan dia meyakini bahwasanya kebenaran itu yang dia pahami manusia dari teori Darwin itu, dari binatang itu, ya, yang berevolusi menjadi manusia. Lah, kira-kira begitu. Jadi data eksternal itulah, dari sini ketika ada seorang menelusuri sejarah dan dokumen-dokumennya itu adalah dokumen dari internal, maka itu harus diyakini sebagai sesuatu yang tidak boleh dideklarasikan kepada orang lain. Buat data pribadi dan hanya diyakini di kelompoknya saja. Apa kaitannya dengan nasab habaib? Nah, nasab habaib ini, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi ini pun secara eksternal itu tidak ditemukan di abad-abad sejaman itu, Pak, ya. Jadi jangankan di eksternal, di internal pun kitab-kitab sezaman itu tidak ada. Ada kemudian Habib Ali As-Sakron itu ya menginterpretasi dari Al-Janadi As-Suluk, begitu, di abad ke-9 ke abad ke-10. Jadi yang mengisbat nasab Ba'alawi ini memang basisnya dari sejarah, dari As-Suluk itu, dan itu pun diperdebatkan nanti ke Ubaidillahnya benar atau tidak, dan dari Ubaidillah ke Ahmad Al-Muhajir itu benar atau tidak, dari Ahmad Al-Abbahnya itu benar atau tidak. Itu masih ditelisik, Pak, masih jauh sekali. Jadi kitab sezaman itu menurut Dr. Manachem Ali sangat penting dalam kajian filologi, yaitu dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu tidak ada dokumen yang menyatakan atau mencatat daripada Ubaidillah ini. Betul bahwa ketiadaan catatan itu bukan menandakan seseorang itu tidak ada, ya. Tapi dari mana clue-nya kita mengatakan sesuatu yang tidak tercatat itu orangnya eksis, yang kemudian dapat kita katakan sebagai yang nyata hari ini? Jembatannya dari mana? Clue-nya dari mana? Itu, ya, kemudian yang menjadi kajian sampai hari ini.
Jadi secara kitab nasab dari abad kitab-kitab sezaman itu tidak ada yang mencatat eksistensi al ini. Justru yang mencatat itu adalah kitab As-Suluk Al-Janadi yang basisnya adalah kitab sejarah, dan itu pun masih diperdebatkan. Yang kemudian Ubaidillah, nah nanti dari Abdullah ini berubah jadi Ubaidillah pun ini diperdebatkan, Pak. Jadi begitu ya. Nah, ketika ada basis yang mengatakan itu dari internal, walaupun di abad-abad belakangan yang tidak tercatat di abad sezaman itu, menurut Dr. Manahem Ali ya sebaiknya tidak usah dideklarasikan. Gitu, walaupun Dr. Manahem Ali itu mengatakan secara eksternal. Toh lagi pula untuk apa sih? Kalaupun kita terbukti ada bayinatun shorihatun, ada bukti yang jelas bahwa kita sebagai keturunan, untuk apa juga kita mendeklarasikan kita sebagai keturunan? Kalaupun memang kita sebagai keturunan ya tidak perlu dideklarasikan, orang sudah tahu, Pak. Gitu ya, apalagi berhadapan orang awam, di mana orang awam itu melihat bagaimana kita ini keturunan siapa itu dari akhlaknya, dari perilakunya. Itu sudah dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip dalam kitab Tafsir Nawawi. Di situ dijelaskan ada syarif yang dihinakan karena fasik, mengikuti tradisi orang kafir, sehingga orang-orang tidak mengakui dia sebagai keturunan yang dekat dengan Sayyidina Ali. Itu pernah saya bacakan tafsirnya, Pak. Lantas ada orang yang keturunan kafir, ya kafirubna kafirin begitu ya. Ini kata si keturunan Ali-nya ngomong gitu. Si keturunan kafir ini kemudian tapi dia Islam, soleh, alim, alamah, jadi syekh, banyak pengikut. Nah, karena perilakunya baik, ini orang-orang awam ini melihat dia sebagai keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Jadi saya sih ambil jalan tengah agar supaya tidak ada lagi fenomena mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, walaupun memang ianya sebagai keturunan. Orang lain walaupun tidak ada informasi bahwasanya ia sebagai keturunan, walaupun informasinya itu informasi bukan informasi yang ia dapatkan secara mainstream atau secara deklarator dideklarasikan di panggung begitu, dia akan menganggap sebagai keturunan kok. Walaupun tidak perlu dideklarasikan semacam itu. Ini sebetulnya kompleks sekali yang dibahas oleh Dr. Manahem Ali, sangat panjang, detail sekali. Bahkan ini ada hal yang menarik ya, ketika Dr. Manahem Ali menceritakan tentang tradisi Yahudi yang mencatat nasab laki-laki saja, bukan nasab perempuan. Ini hostnya mengatakan kalau Rabi'atul Alawiyah kan itu juga sama dari laki-laki saja. Artinya Rabi'atul Alawiyah itu hanya mencatat garis dari laki-laki saja. Nah, saya tertarik di situ, apa jangan-jangan Rabi'atul Alawiyah ini sama dengan tradisi Yahudi? Ya enggak gitu juga, tapi ya walaupun sama ya. Tapi itu tradisi lah. Apa kata Dr. Manahem Ali, apakah disalahkan? Ya tidak bisa disalahkan, tapi apakah itu dikatakan sebagai kebenaran? Tidak. Tidak, karena tidak ada data yang valid atau keterangan yang valid dari Quran maupun hadis tentang tradisi semacam itu, bahwasanya zuriyah itu yang dicatat hanya dari laki-laki saja. Nah, kira-kira seperti itu produk kebudayaan teman-teman yang menyatakan bahwasanya keturunan dari laki-laki saja. Itu juga selain menerangkan atau menyindir ya, saya melihat itu sindiran dari Dr. Manahem Ali tentang ketiadaan dokumen sezaman dan juga dokumen eksternal. Itu juga sebuah sindiran bagi dari Dr. Manahem Ali tentang tradisi tadi yang disebutkan ya. Karena di situ dijelaskan juga, Dr. Manahem Ali menjelaskan sedikit tentang di situ kenapa juga Isa bin Maryam itu Ibnu Maryam langsung secara eksplisit ya, keturunan Isa ini disebutkan di situ. Ya, kalau di ayat-ayat lain kan wa kullan hadayin wa nuhan hadayina apa itulah ya, di surat apa itu? Saya agak lupa nama suratnya. Tapi itu tidak secara langsung disebutkan. Kalau Nabi Isa ini disebutkan Ibnu Maryam begitu. Alasan atau dalam kacamata tradisi patriarki yang dijelaskan oleh Dr. Manahem Ali atau tradisi Yahudi, orang-orang Yahudi itu menunggu Al-Masih. Dan tradisi Yahudi ini ingat tidak tidak mengakui keturunan dari perempuan. Jadi yang dihitung itu nasabnya dari laki-laki saja. Ketika Al-Masih itu turun dari perempuan, langsung disebutkan Isa bin Maryam. Begitu ya. Jadi Allah ingin makar dalam tanda petik, kata Dr. Manahem Ali, ingin menjungkir balikan dari apa yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi ya masa itu. Bahwasanya nasab dari perempuan pun bisa. Walaupun kalau kita lihat dari perspektif yang lainnya, kenapa Isa bin Maryam itu disebut Maryamnya, karena sebagai penegasan bahwasanya Isa itu putra dari Maryam, bukan Tuhan ya. Jadi begitu. Ini
sangat menarik sekali kalau kita kaji secara keilmuan, akan menambah wawasan kita. Dan tentu dengan hadirnya Dr. Manahem Ali ini sangat luar biasa. Beliau seorang doktor alim yang mengkaji ini secara akademik. Kira-kira begitu teman-temannya, saya menguraikan dari apa yang beliau sampaikan Dr. Manahem Ali tentang kitab sezaman. Justru kalau dipertemukan, kalau kitab sezaman itu ketemu, andaikan ya Ubaidillah ini, dan benar Ubaidillah ini adalah putra Ahmad al-Muhajir atau al-Abah, justru itu akan menguatkan nasab mereka. Bukan hanya klaim nasab Ba'alawi itu sebagai sahihun nasab, sementara ketika dikaji itu di kitab sezaman awil qoribah ya, yang sekundernya pun tidak ada. Lah ini yang repot. Gitu ya. Justru kalau ketemu itu benar sahihun nasab, klaim tersebut benar. Apakah sahihun nasab itu hanya dihitung dari keturunannya paling banyak? Ya enggak gitu juga ya. Sementara setelah dikaji tentang Ubaidillah ke bawah ini hampa. Nah, itu kira-kira ya. Ini kajian ilmu Pak ya. Boleh sepakat atau tidak dengan saya dan juga boleh dibantah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekeliruan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi saya ungkapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.